YouTube channelnya aku, Tia Azahari. Oke, untuk video kali ini kita kembali lagi ke segmen bercerita part 2. Dan seperti biasa, segmen bercerita kali ini tetap mengenai film anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan ke segmen berceritanya, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen video aku. Nah, jadi beberapa hari yang lalu aku tuh nonton satu film anak-anak. Jadi di sini aku tuh mau mereview kembali hasil nontonku dan aku mau memberi pendapat nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari film anak-anak dari film anak Secret Garden ini. Nah, jadi Secret Garden ini menceritakan tentang anak perempuan berumur 10 tahun. Dia itu kebangsaan Inggris, tetapi dia tinggal dan besar di India. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, dia itu dipulangkan ke negaranya kembali untuk diasuh oleh pamannya. Pamannya ini bernama Mr. Griffin dan dia tinggal di salah satu desa terpencil di bagian Inggris lah, kita bilang seperti itu. Nah, di sini dia diasuh oleh asisten kepercayaan dari pamannya Mr. Griffin bernama Miss Medlock. Miss Medlock ini kalau kita bilang dia bukan nggak suka sih sama si Mary, cuman dia merasa dia itu baru melihat sosok anak-anak yang seperti si Mary ini. Ya mungkin bagi dia si Mary ini aneh, si Mary ini keras kepala, angkuh, dan agak sedikit susah untuk diatur lah, seperti itu. Nah, alih-alih dengan pemikirannya dan menyarankan Mr. Griffin untuk menyekolahkan Mary ke sekolah khusus. Tetapi Mary nggak mau dia dimasukin sekolah. Lalu dia ngomonglah sama pamannya kalau dia memohon ke pamannya mengizinkan dia untuk tinggal di sini dan dia akan belajar sesuai dengan keinginan dia, dan dia tidak berjanji tidak akan membuat sesuatu hal yang fatal yang dibenci oleh pamannya. Lalu Mr. Griffin menyetujui dan akhirnya si Mary tinggallah di situ. Nah, namun Miss Medlock ini selalu memberikan peraturan-peraturan tertentu ke si Mary supaya dia jangan bersikap sesuka hatinya, batasan-batasan ruangan-ruangan mana yang bisa dia masuk di rumahnya si pamannya sendiri. Jadi di sini hari-hari si Mary dia selalu bermain-main sendiri, bereksplorasi dengan wilayah-wilayah yang ada di sekeliling rumah pamannya. Dia main lompat tali, dia main comberan, dia manjat pohon, dia lari-lari ke hutan. Nah, pada suatu hari pada saat dia berlari-lari ke hutan, dia bertemu dengan seekor anjing berjenis terrier. Dan disitulah awal mulanya anjing terrier itu menjalin persahabatan dengan Mary, sehingga setiap pagi Mary itu selalu senang dan punya tujuan untuk ke hutan bermain-main dengan anjingnya. Dan pada suatu ketika pada saat mereka lagi bermain kejar-kejaran, ternyata anjingnya itu terkena jebakan binatang liar gitu, sehingga kaki anjingnya terluka dan anjingnya marah ke Mary dan merasa bahwa Mary lah yang melakukan ini, sehingga anjingnya lari masuk hutan. Karena si Mary ini sayang banget sama anjingnya, dia pun mengejar si anjingnya ini sampai ke hutan. Nah, sampai ke hutan dia tiba-tiba tercengang, dia seperti menemukan suatu taman yang kayaknya udah lama enggak ditata gitulah kan. Jadi dia masuklah ke taman itu. Nah, begitu dia masuk ke taman itu, ternyata taman itu sangat indah, damai, tenang. Dan ternyata dia menemukan anjing itu di situ, tapi anjing itu tetap nggak mau sama dia. Jadi keesokan harinya pada saat si Mary mau mengunjungi lagi anjingnya yang sakit ke taman rahasia itu, tiba-tiba dia menemukan seorang anak laki-laki yang seusia dia. Anak laki-laki itu bernama Deacon, dan ternyata Deacon ini adalah adik dari salah satu pembantu yang ada di rumah paman Griffin. Nah, disitulah mereka mulai bersahabat dan si Deacon ini diajak ke taman rahasia itu untuk mencari anjingnya si Mary, dan ternyata anjing kesayangannya si Mary bisa disembuhkan oleh si Deacon. Nah, jadi lengkaplah sudah sekarang teman si Mary, hidup dia itu semakin berbeda dan dia itu semakin senang untuk tetap tinggal di situ. Jadi pada suatu malam entah kenapa si Mary ini nggak bisa tidur, mungkin karena dia
apa ya, nggak sabar menunggu waktu pagi untuk bermain-main lagi dengan Deacon dan anjingnya. Jadi dia mencoba untuk memberanikan diri keluar kamar. Dia ingin melihat suasana di luar kamarnya pada malam hari seperti apa. Dan ketika dia keluar berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat salah satu kamar yang terbuka, dan di situ ada seorang anak laki-laki. Terus dia memberanikan diri masuk, terus dia memperkenalkan dirinya, dan dia mengatakan bahwa dia adalah keponaan dari pemilik rumah tersebut. Dan ternyata anak laki-laki yang dia lihat itu adalah sepupunya. Sepupunya ini bernama Colin. Jadi si Colin ini dia beranggapan bahwa diri dia itu sakit dan dia itu berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya, karena dia selama ini hidup dia tuh hanya di dalam kamar itu, dan tidak pernah melihat suasana luar. Lalu si Mary bercerita bahwa di luar itu lebih indah, lebih mengasihkan gitu kan. Terus karena si Colin ini dia kan ada tuh berprinsip bahwa dia itu orang nggak normal, dia tuh nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, dia tuh bungkuk karena dia merasa bahwa dia tuh ada punuk seperti onta. Dan si Mary ini meyakinkan bahwa dia itu nggak abnormal, dia itu normal sama seperti si Mary gitu kan. Sehingga suatu waktu si Mary ini ingin mengajak si Colin keluar, melihat dunia luar agar dia tahu seperti apa dunia luar itu. Dan dengan dibantu oleh Deacon, si Mary berhasil membawa keluar si Colin untuk melihat dunia luar itu seperti apa. Dan mereka bermain, dan mereka diajak Mary ke taman rahasia itu, dan disitulah awal mulanya semua mereka menjalin persahabatan yang begitu indah, begitu menarik lah ceritanya. Dan disitu juga Colin merasa bahwa seperti inilah kehidupan yang sebenarnya, dan mereka menghabiskan waktu mereka bermain-main di taman rahasia yang indah itu, karena bagi mereka taman itu adalah tempat yang sangat indah, damai, tenang. Dan di situ pula si Colin dia meyakini bahwa diri dia normal, dan dia mulai bisa belajar berjalan, berenang bersama Mary. Nah, jadi film Secret Garden ini merupakan salah satu film adaptasi dari novel klasik anak-anak karyanya si Francis Hodgson Burnett, penulis tahun 1890-an yang cukup terkenal karyanya sampai saat ini. Nah, berarti ini betul-betul novel anak-anak yang diangkat ke film anak-anak juga. Teman-teman, jadi dari kesimpulan film Secret Garden ini yang bisa kita ambil, atau yang bisa aku ambil, pembelajaran apa yang menurut aku yang bisa kita ambil, yaitu kita hanya membutuhkan teman-teman yang memiliki pemikiran, cita-cita, motivasi yang sama seperti kita, yang sefrekuensi dengan kita lah maksudnya. Ini bisa kita lihat Mary ini kan dia merasa bahwa dia kurang dicintai oleh ibunya. Jadi apapun yang terjadi kepada ibunya itu seakan-akan itu dari dia. Nah, begitu juga si sepupunya, si Colin juga merasa bahwa ibunya meninggal akibat dari penyakit yang ada di diri dia. Dan mereka ini bisa kita katakan dua manusia yang sama-sama merasa kesepian dan merasa kurang kasih sayang dari ibunya, tapi di sini mereka bisa saling memberi support, dan mereka bisa merasa bahagia dengan dunia baru mereka, yaitu di taman rahasia tersebut. Nah, jadi cukup sekian dulu yang bisa aku share ke teman-teman tentang segmen bercerita kali ini. Semoga teman-teman suka, dan aku minta maaf kalau misalnya di di video ini aku masih banyak kekurangannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih suka membaca artikel dari review Secret Garden ini, teman-teman bisa klik alamat link yang udah aku taruh di description box aku. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, dan tolong terus support YouTube channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya.
selanjutnya.